Aku kayaknya pengen balik deh ke JKT48. Carlo Ancelotti tidak miskin taktik. Ya, gue Justin kali ini bersama dengan Desi. Iya, betul sekali. Yang kita dari segala segi berbeda. Oh iya. Bukan bener. dari umur aja. Aduh, udah sama bapak ya. Om. Om ya. Papa. Kita mulai dengan cue card ya. Gue dulu aja ya. Desi. Iya. Satu pertanyaan buat kamu. Satu hal yang tidak mungkin saya lakukan dalam hidup. Menjadi penyanyi. Tapi udah pernah ya. Tapi penyanyi solo maksudnya. Oke. Iya. Itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena rame-rame aja beraninya dikit doang nyanyinya, apalagi kalau solo. Wah, jadi karena nyalinya kecil kalau itu. Iya, tapi makanya aku banting setir jadi jadi komedian sekarang kan. Oke. Karena merasa kayak udah passion juga, seneng tentang hal-hal yang berbau komedi gitu. Oke, make sense. Yang penting bikin lo happy ya? Iya, betul. Sama kan kayak coach juga kan. Aku ya berarti ya. Jika dapat menjadi orang lain, saya akan menjadi 5 tahun kemudian. A few moments later. Enggak, gue happy dengan kehidupan gue, dengan segala ups and down. Gue menikmati, bikin gue seperti yang gue sekarang. Jadi gue gak mau jadi orang lain. Misalnya, kalau misalnya harus jawab pertanyaan? Gak ada, karena gak ada yang sempurna di mata gue juga. Jadi, what makes a difference? Demian kan sempurna. No. Buat kamu sempurna, buat kau enggak. Kenapa buat saya kan dimarahin Sarah Wijayanto? Oke. Aduh, kejedot. Healing terbaik bagi Anda adalah? Healing terbaik bagiku tidur. Tidur? Iya. Iya, sama. Kalau tidur kita lupakan segala masalah di dunia. Bener. Ya, make sense. Ini kok nggak bisa kebaca ya? Oh, kebalik ya. Kapan terlahir kali nangis? Wah, kapan nih lihat bapak-bapak nangis kan? Kapan Om? Jadi Ibnu Jamil itu sahabat gue. Dia pernah bilang di sebuah program on air, gue berani taruhan sama lu bahwa kalau lu lihat Justin nangis, dia bilang gitu. Emang gue juga nggak tahu kapan gue nangis. Tapi pernah terakhir? Nggak tahu, bener-bener nggak tahu, lupa. Mungkin ya, I really don't know. Mungkin berapa puluh tahun yang lalu. Ingat nggak gara-gara apa? Nggak. Waktu bokap gue meninggal, gue nggak nangis. Oma gue meninggal, gue nggak nangis. Ini kalau udah bawa-bawa... Apalagi kalau diputusin cewek ke, nggak nangis juga. Jadi gue nggak tahu kapan gue nangis. Udah lama banget berarti ya. Mungkin sebelum Masehi. Gue tahu kapan gue. Bukan nangis, terharu lah sampai keluar air mata. Itu gue nonton anak kecil di American Got Talent. Oh, itu terharu karena performance-nya. Performance-nya dia gagal, terus dia namanya Malakai. Nah, gue lihat dia itu, jadi dia gagal terus ditenangin, terus dia nyanyi luar biasa suaranya. Itu bikin gue keluarkan air mata. Apakah itu termasuk nangis atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kalau dibilang nangis karena apa, nggak pernah. Oh, berarti kuat ya, tegar. Nggak tahu juga, Aku cuman nggak pernah aja. Siapa ya? Gantian. Gantian. Mimpi terliar Anda seperti apa? Mimpi terliar. Iya. Mimpi terliar aku tuh pernah diculik alien. Serius. Jadi kayak kan dulu tuh di rumahku yang di Cilacap tuh ada ini ya, kayak tamannya gitu. Taman di tengah-tengah rumah, halaman gitulah, halaman ada kolam ikannya gitu. Terus aku mimpi aku sama nenekku sama adekku yang cowok itu tuh kayak diculik alien, ada UFO mau dateng gitu.
Jadi kayak kita datang, tapi mamaku sama papaku nggak tahu di mana, yang diculik cuman aku, nenek aku sama adik aku doang. Itu mimpi pada saat tidur kan? Pada saat tidur. Kalau mimpi pada saat hidup, pada saat mimpi itu maksudnya? Mimpi yang pengen, cita-cita. ya atau cita-cita atau apa itu apa? Ada nggak? Mimpi, entah jadi rockstar, jadi komedian ngetop atau apa. Kalau aku tuh pengen jadi ini sebenarnya kayak brand ambassador skincare. Terus habis itu mau aku dipasang di baliho Kota Kasablanka itu loh. Kan gede banget ya. Di situ. Iya, sama bisa. pengennya sih nggak selain di situ doang, baliho-baliho dimanapun. Jadi soalnya tuh waktu aku dulu JKT48 kayak orang-orang misalnya aku pulang kampung, Desi kemarin perform ya di sini, padahal nggak ada aku. Saking ramenya JKT48. Terus kayak misalnya keluar kota gitu dipanggilnya melodi gitu kan. Jadi maksud aku kayak pengen lebih menunjukkan ini loh seorang Desi dari Cilacap yang gitu-gitu. Oh, bisa. Seru juga itu. Iya. Di Kasablanka lihat, Desi Bener. kayaknya kita pernah ngobrol. Iya kan, sering macet kan di situ kan. Jadi kayak, mampus aja tuh orang-orang yang pada kena macet, akhirnya muka aku gitu kan. Keren. Iya. Gantian. Itu sih. Aku ya. Kaya, waktu, sehat. Pilih 2 di antara 3. Kaya, waktu, sehat. 2 di antara 3. Oh, Iya. gampang itu. Waktu dan sehat. Oh, kenapa? Waktu kita nggak bisa turning back. Sehat itu melebihi segalanya. Bukan kaya. Tapi kalau misalnya pengen beli apa-apa gitu gimana? Nggak usah. Hidup itu sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Wih, Oke? motivator bukan sih? Sosok yang paling berjasa dalam hidup kamu? Berjasa di hidup aku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi membantu kamu Bener. mengangkat hidupmu pada saat terpuruk. Gak cuma mengangkat pada saat terpuruk sih, menguatkan juga. Menguatkan. Iya, dalam hal apapun kayak jadinya bisa jadi Desi yang seperti sekarang karena Tuhan Yesus. Jadi juga. kamu religius ya? Enggak juga sih, aku nggak bilang aku religius banget atau gimana. Tapi percaya Tuhan Yesus? Percaya. Oke, that's good. Gantian. Aku. Hal yang paling saya sesali dalam hidup? Gak ada. Nangis gak pernah. Gak pernah. Gak ada. Agak jadi podcast ini. Jadi kalau dibilang gue bikin kesalahan, banyak banget. Iya. Tapi justru dari kesalahan ini membentuk gue seperti sekarang. Oke. Berarti, Nah setelah bikin banyak kesalahan, pada saat itu nyesel, oh harusnya gue nggak begini, harusnya gue nggak begini. Tapi setelah itu masalah selesai, ya udah gitu ya. kita belajar dari situ. Jadi setiap masalah itu ada yang dipelajari. Bener Jadi kalau sih. dibilang apa yang sesali, enggak ada. Cuman mungkin gue tidak melakukan lagi karena gue belajar dari kesalahan itu. Tapi kalau dibilang sesali nggak ada. Mas maaf lagi syuting, jangan foto-foto mas. Oh, nggak masuk ya? Berarti itu sih benar sih, soalnya kayak Bukannya aku. Oh iya benar. Ini mau ngambilin soalnya. Males kayak baca ya. Jadi itu. Iya. Jadi itu. Oke, hal yang saya rekomendasikan bagi orang lain adalah Rekomendasikan ya, kamu merekomendasikan ke orang lain apa? film, drama Korea. Apa sih maksudnya? Bukan maksudnya mungkin lebih yang sesuatu yang berarti buat kamu rekomendasikan. Ih, berarti ngelihat orang-orang tampan di Korea tuh berarti loh untuk kesehatan mata dan batin. Jadi kamu akan merekomendasikan film ke orang-orang lain. Ya bisa jadi. Untuk Terus membuat dia mungkin- lebih bagus, lebih Iya. hebat, lebih sama sempurna. mungkin ini sih hal-hal receh, misalnya jokes-jokes receh yang misalnya kan kalau di sosmed banyak bertebaran meme atau apa Iya. gitu kan, itu aku suka video-video lucu, aku suka bagi-bagiin biar Oke. maksudnya orang tuh bisa seneng juga gitu. Oke. Gitu. That's good. Jadi tujuannya membuat orang happy. Betul. That's good. Aku ya. Terakhir. Terakhir. Hal yang paling membanggakan dalam hidup? Nggak ada juga. Oh ada. Ada dong, masa nggak ada? Gak ada. Wah. Gak ada karena gue masih dalam proses. Jadi yang gue capai itu belum selesai. Masih banyak yang gue ingin capai. Tapi maksudnya masih banyak yang pengen dicapai. Kalau kamu bicara membanggakan, stop di sini. Ini membanggakan.
Tapi kalau gue masih proses semua. Oh. Jadi Kalau masih aku, belum ada yang dibanggakan nanti. Tapi sekarang enggak. Oh berarti belum ini dong, belum sesuai harapan dong. Belum selesai prosesnya. Emang pengennya apa yang sesuatu yang membanggakan itu? Kalau orang membanggakan kan mungkin untuk orang lain ya. Contoh aja, gue mantan pelatih timnas. Banyak orang yang mau jadi pelatih timnas. Itu sesuatu yang membanggakan. Buat gue enggak, biasa aja. Bukan sesuatu yang membanggakan. Nothing special, karena gue masih banyak yang gue banggakan. Nah, contohnya apa itu maksudnya? Oke. Gue ini nggak punya anak, sengaja nggak mau punya anak. Tapi gue pengen membantu. Kedepannya gue pengen punya yayasan untuk membantu anak susah, terutama anak dan orang tua. Kedepannya, prosesnya apa? Sekarang gue bantu lewat Kitabisa, lewat apa? Karena kan kecil-kecil. Nanti kedepannya kalau duit gue banyak, gue akan buat yayasan untuk membantu itu. Dan kan belum dibanggakan. Ini kan masih proses semua. Bener sih, tapi maksud aku kayak kalau aku ya, coach, kalau aku bisa menjadi bagian dari JKT48, bisa maksudnya hidup di dunia ini pun menurutku itu udah sesuatu yang membanggakan. Cuman maksud aku kalau aku masih banyak mimpi yang lain lagi gitu. Jadi emang prosesnya kita kejar gitu. Gue status untuk gue trofi, status, harta nggak ada nilainya. Bukan berarti gue nggak pengen naik Mercy atau naik Ferrari, pengen juga. Betul. Cuman bukan sesuatu yang membanggakan, ngerti nggak? Yang membanggakan kalau gue bisa membantu hidup gue di dunia ini tujuannya cuma satu, membantu orang lain. Berarti berguna untuk orang di sekitar ya. Bukan untuk naik Ferrari atau punya 10 villa. Kalau seandainya pun pada suatu hari gue punya 10 Ferrari dan 10 villa, let it be. Tapi bukan sesuatu yang membanggakan. Iya. Tapi gue membanggakan kalau gue bisa bantu orang lain. Lewat futsal kan kita bantu. Sebagai pandit bola kita bantu memberi informasi, membuat orang lebih pintar. Jadi banyak cara untuk membantu. Betul. Itu yang bikin gue bangga, bukan materi. 10 rumah, 10 Ferrari, pajaknya gede banget itu. Oh iya, oke. Ya kepikirannya ke situ. Kalau gitu batal. Nggak jadi. Seperti dua kata lucu ya, juggling tisu. Yang kalah ini juggling tisu. Yang kalah karena hukumannya truth or dare. Suruh pilih gitu. Pilih gitu. Ini juggling tisu yang jatuh duluan tisunya ke tanah, itu yang kalah. Oke. Ditaruh di sini gitu. Di sini. Oh di sini. Tiup. Di juggling kan? Oke. Jago banget nih kayaknya. Banyak gue bro. Udah sering ya coachnya ya? Belum. Ini bareng-bareng atau gimana? Ini kan bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Kok kagak ketiup dah? Ya. Ya, duluan. Kalah. Oh nggak ditiup ya? Ini kayaknya disedot deh. Ditiup lah. Ditiup, bukan disedot. Ditiup lah. Oh ditiup. Udah kalah nggak bisa ngeles. Kalah. Gimana? Truth or dare? Truth. Truth untuk Desi. Betul. Golden rules yang pernah saya langgar adalah? Golden rules yang pernah saya langgar? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti disiplin banget. Disiplin. Makanya bertahan 7 tahun. Golden rules. Siap. Ya, juggling lagi dong. Oh, oke. Masih banyak nih. Kalau tentang gitu-gitu doang mah, truth bae. Kok ditiup, bukan disedot. 1, 2, 3. Jatuh. Justin duluan yang jatuh. Truth or dare, coach? Gue gantian deh, dare. Ini. Siap ya. Lucu nih. Kok Justin joget twice gitu. Justin didare untuk mengucapkan Carlo Ancelotti tidak miskin taktik. Ya. Salah pilih. Itu apa sih? Makanya berbahaya. Oke. 1, 2. Gue FYP TikTok nih. 3. Carlo Ancelotti tidak miskin taktik.
Tapi juga nggak kaya taktik. Bisa. Bisa. Lagi. Lagi dong, masih banyak, ada 220 lagi. Wow. Nggak, gue ntar lagi harus balik. Tuh. 2, 3. Nggak ketinju sih. Susah loh juggling ini. Jatuh dulu. Ah. Emang bisa ya? Itu bisa. Oke, apa? Terus apa ya? Der dong. Truth. Oh ya udah Dera. Kenapa sih pengen lihat apa tadi? Ancelotti? Bukan. Beda dong, beda dong. Der-nya harus menelpon salah satu member Yang masih member. yang masih member Wow. dan bilang aku ingin kembali. Seneng banget. Wah, ketahuan nih belum move on. Yang masih member ya? Yang masih member. Ada request? Ada request-nya nih. Wah, ketahuan nih yang main cek aja namanya. Osi. Yang kira-kira aku ini deket tapi ya, kalau yang sekarang kan generasinya udah banyak ini, aku nggak ada kontaknya pasti. Yang masih dekat aja. Oke. Mas, Sis, siapapun. Siska kali ya? Apa Shani? Wih. Cepet banget nih. Di loudspeaker ya? Kak Desi ya? Coba ya. Di loudspeaker ya? Di loudspeaker ya. Dia nggak tahu yang pada nonton nih. Shan, aku kayaknya pengen balik deh ke JKT48. Apa sih, bohong banget. Menurutmu gimana? Kalau aku jadi member lagi? Lagi bikin konten ya. Ih beneran, aku merasa jadi komedian capek juga ya. Apa sih, Ci, ini prank ya? Emang kamu ada kamera di rumah? Kagak ada kan? Masa prank sih? Apa sih? Masih cocok sih, Ci, mau nggak? Yuk balik. Waduh. Lagi bikin konten, Shan. Maaf ya, Shan. Makasih. Tapi emang masih cocok ya jadi member ya? Cocok dong. Ya cocok sih kayaknya, cuman kayaknya boros ini minyak angin kalau aku. Makasih ya, Shan. Jadi lagi bikin konten apa? Jadi lagi bikin konten sport 77. Oh, Tentang oke. apa? Bola-bola gitu. Enggak semua bola dong sih. Tentang sport. Tentang sport. Oke. Sekarang aku mau beralih ke sport nih. Wih, mantep banget sih. Boleh, Ci. Boleh ya? Oke lah, sukses ya, Sian. Iya, Cici juga. Dadah. Tepuk tangan dulu dong. Ini adalah benar atau salah, true or false. Jadi kita sudah menyiapkan fakta-fakta yang bisa fakta itu benar atau fakta itu salah. Enggak. Jadi diminta untuk as a team. Oh, oke. Oke, siap. Pertanyaan Siap. pertama adalah benar atau salah jumlah member JKT48 adalah 48? Ya, mana gue tahu. Sama. Gue ikut aja. Berapa ya? Salah. Yang benar berapa? Kalau yang benar sekarang aku tepatnya nggak tahu. Cuman sebelum aku graduate tuh sekitar 70-an. Tapi karena terkena restrukturisasi dampak pandemi, sisa 33. Cuman habis itu kan ada yang keluar-keluar lagi kan. Sama ada regenerasi lagi gen 10-nya masuk kalau nggak salah. Jadi berapanya kurang tahu, cuman 30-an sih. Kalau 48-nya sendiri itu dari? 48 itu adalah nama dari 48 Group di kantor di Jepang sana. Oh. Jadi bukan blok jiplok harus 48 gitu, enggak. Oh, gitu. Mereka nggak tahu juga. Salah. Iya, Gitu, salah. Desi jangan jawab. Iya boleh dong. Kasihan, ntar pusing pot saya. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini nih. Nah ini. Benar atau salah? Ada 5 warna pada logo Arsenal. 5 banyak banget. Nggak ada ini ya? Enggak salah gue bilang. Berapa dong? Merah Putih, hitam, merah, Merah, kuning. Ada kuningnya nggak sih? Ada kayaknya kecil. Jingga. logonya. Logonya jingga kemas-emasan gitu. Feeling gue sih cuma 3.
Oke, berarti jawabannya salah ya? Salah. Kita lihat jawabannya. Enggak benar. Oh salah. Salah. Oh 4. Ada 4 Empat, warna. iya. Dalam logo Arsenal itu putih, merah, biru. Ya dan cuman nggak Ih, 5, beneran ada goldnya. 5 kebanyakan. 5 kebanyakan ya. Jadi bener dong salah. Wih. Benar. Bener dong. Salah. Lagian tuh yang apa warna logo Arsenal tuh 4 bukan 5. Karena yang 5 itu Pancasila. Wah. Go. Lanjut. Lanjut. Ini dia. Benar atau salah? 33 provinsi di Indonesia. Ada 33 provinsi. Salah nggak sih? Nggak tahu gue. Harusnya 3 4. Kayaknya bener 3. Karena setahu gue itu, ya gue taunya dari Asprof. Tiap provinsi kan setahu gue ada 3 Asprof. 3 4. 3. Nah, ya Allah. Nah, gue nggak tahu. Kan LKS ku lebih up to date. Iya. Gue sekolah di Indonesia sampai kelas 5 SD, Iya. jadi gue nggak tahu. Tapi aku takut salah juga sekarang Cuma nggak update setahu gue lagi. 3 provinsi bener. Oke, sekarang jadi kunci jawabannya ya, Bang. Tapi ini jebak nggak sih? Jangan-jangan Enggak, karena bener- udah 2 kali salah, jadi ini bener. Menurutku salah deh ini. Enggak nih kayak benar atau Nggak. salah ada 33 provinsi di Indonesia. Benar. Kalau 34 ya memang ada 33 juga. Satunya mungkin nggak kehitung gitu kan. maksudnya. Enggak. Oh, Enggak. Iya dong. Oh enggak sampai Enggak, sejauh enggak. itu ya. Kok sampai ke sana? Enggak sejauh itu. Kayak pertanyaan calon. Enggak, intinya adalah kalau aku nggak yakin. Yakin. Tapi feelingku 33, tapi bisa juga. Kamu yakin nggak? Yakin? Oke, berarti Berapa? jawabannya- Benar. Iya. Jawabannya benar. Salah maksudnya 34. Oke. Tadi 34 kan aku bilangnya. Iya. Kita lihat jawabannya. Salah. Tuh kan. Betul. Ada 34 provinsi Indonesia. Provinsi terakhir itu adalah pecahan dari Kalimantan apa? Timur ya. Kalimantan Utara. Jadi pecahan dari Kalimantan Timur. Makanya gue kalau ikut Who Wants to Be Millionaire pasti kalah gue. Pertanyaan simpel-simpel pasti lewat gue. 34. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini nih. Gimana, Coach? Salah. Pertanyaannya udah deh ya. Pertanyaannya. Salah. Oke. Gue nggak tahu berapa kali, tapi setahu gue salah. Nggak 3 kali. Enggak 3 kali. Benar atau salah Indonesia 3 kali meraih emas pada cabang olahraga sepak bola di SEA Games? Salah. Salah gue bilang. Salah. Oke. Kita lihat jawabannya. Salah. Wow, keren. Indonesia hanya baru 2 Dua kali meraih medali emas di SEA Games tahun 87 dan tahun 91. Wah, saya juga belum lahir. Doakan semoga bisa Amin. lanjut ke depannya ya. Amin. Pertanyaan. Weh, ngamuk bang. Senggol dong. Benar atau salah? Wasit menggunakan sapu tangan sebelum menggunakan peluit. Jadi, Maksudnya apa? jadi dulu sebelum adanya peluit pakai sapu tangan dulu, benar atau salah? Dulu nih, zaman dulu belum ada peluit, pakai apa? Benarnya pakai sapu tangan. Nggak make sense. Karena kalau Masa sapu tangan? kalau pakai sapu tangan, Iya. pemain di depan nggak kelihatan juga. Jadi Masa gitu. Pakai gue sapu. bilang salah, tapi ya you never know. Tapi kalau gue bilang nggak make sense. Tapi Pakai fungsi peluit itu biar pemain berhenti bermain. oh gitu. Nah kalau wasit kan selalu ketinggalan. Iya. Kalau bola di depan, pemainnya gimana bisa lihat sapu tangan? Oh iya benar. Iya kan? Bukan bener, gue nggak tahu bener atau salah, tapi nggak masuk akal aja sapu tangan. Untuk gue ya. Jadi Kalau ini pakai tangan gitu masuk akal kan nggak bisa kelihatan bunyi juga. Oh ya kalau gitu bisa. Cuman Iya kan? at least pemain tujuan peluit kan ada agar pemain yang nggak kelihatan wasit harus menghentikan gini-gini, aktivitas. Kelihatan kayak lagi nonton konser. Ya nggak pernah main bola ya. Pernah, cuman aturannya nggak benar mungkin ya. Kayak pelajaran Nggak, gue olahraga. bilang ini salah. Salah. Kita lihat jawaban. Kita lock jawabannya. Oh betul. Jawabannya betul, Coach. Nah ini nggak make sense. Pada tahun 1877 sebelum 1878, sebelum adanya peluit, Iya. itu pelatih lagi wasit menggunakan sapu tangan Iya. yang dilambai-lambaikan. Oh bener dong gini-gini. Itu begitu. Ya tapi kalau pemainnya di depan lagi kan nggak make sense gitu. Makanya mungkin diganti sama peluit habis itu. Ya sudahlah. Iya. Oke. Oke, jadi pengetahuan buat aku juga. Ya, pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah? JKT48 pertama kali muncul pada tahun 2011. Ayo. Muncul. Iya muncul. Benar. Dibentuk.
Iya terbentuk. Benar sih harusnya. 2012 ya. 2012 ya. 2011 sih pas awal tuh Gen 1 audisi. Kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Benar. Kita cek. Weh. Pertama kali ada trainee itu tahun 2011. Iya 2011 akhir. Habis itu debut 2012, 2013, 2014 generasi aku. Oke. Pertanyaan terakhir. Benar atau salah kalian menikmati profesi kalian saat ini? Benar. Sangat benar. Kenapa coba boleh diceritain? Silakan. Ya kalau gue sih gue punya kebebasan untuk melakukan apa yang gue ingin lakukan. And that's very important. Dan kebetulan ada duitnya juga. Iya benar. Iya. Jadi itu ekstra double bikin gue happy. Makanya profesi yang gue lakukan sekarang ya oke banget. RT. Cuma Retweet. Bener sih, maksudnya waktu intinya di bidang entertain ini aku seneng sih, bisa menikmati banget, bisa nyoba banyak hal karena entertain, terus habis itu bisa belajar banyak hal karena entertain. Jadi kayak aku Ketemu seneng banyak orang. Bener, dan karena aku emang entertain. suka ketemu banyak orang juga gitu kan. Jadinya kayak dengerin orang ngobrol sama orang baru, kayak dengerin dari dapat insight baru gitulah. Jadi seneng dan benar dapat duit juga. Emang kalau hobi kalau udah apa maksudnya menghasilkan menyenangkan gitu. Iya, betul. Saya Coach Justin Saya Desi Ngapak Genoveva dan inilah Umpan Silang. JKT48. Betul. Masih senang dipakai embel-embel itu? Sebenarnya sih bukan seneng gak seneng sih, tapi maksudnya lebih pengennya dikenalnya sekarang sebagai. Jadi dari Cilacap langsung ke Jakarta merantau untuk masuk ke JKT48. Betul. Berarti masa mudamu terenggut ya? Iya bisa dibilang gitu, maksudnya dihabiskan selama masa JKT48.